Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salvi Aprilia dengan NPM 1911080391. Saya mahasiswi dari UIN Radiningrat Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling anak dan remaja. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang kedua ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Dan yang terakhir ada konsep dasar BK anak dan remaja dengan tujuan dan fungsi BK anak dan remaja. Selanjutnya saya akan menyampaikan melalui slide PPT yang akan saya share di sini. Baik, yang pertama saya akan membahas ruang lingkup bimbingan konseling anak dan remaja. Yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling anak. Yang kedua, pengertian bimbingan konseling remaja. Yang ketiga, perbedaan bimbingan konseling anak dan remaja pada masa lainnya. Nah, untuk bimbingan konseling dewasa, masa dewasa merupakan salah satu periode dalam rintangan hidup manusia, di mana individu meninggalkan masa remajanya. Masa dewasa merupakan masa atau periode yang terpanjang dalam keseluruhan rentang hidup seorang individu, yaitu antara lebih kurang 18 tahun hingga individu itu meninggal dunia. Yang kedua ada bimbingan konseling lansia. Bimbingan konseling lansia adalah suatu proses pemberian bantuan kepada lansia untuk dapat mengatasi masalah-masalahnya, dapat menerima diri, mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di usia senja. Secara khusus, tujuan layanan BK pada lansia sejalan dengan masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh lansia. Selanjutnya ada bimbingan konseling anak dan berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau keyword adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan, atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, atau gabungan dari hal-hal tersebut, sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus, yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan, atau ketunaan mereka. Selanjutnya ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseling memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Yang kedua ada hakikat BK anak. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diarahkan untuk membantu agar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Misalnya, pada saat awal masuk sekolah, umumnya anak-anak mengalami kesulitan bersosialisasi. Maka dengan bantuan guru atau pembimbing, anak dikenalkan dengan teman-temannya yang lain dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, dan mengasyikkan. Yang ketiga adalah latar belakang diperlukannya BK anak dan remaja. Menurut Aunur Rahim Fakih 2001 halaman 13-21, bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmaniah atau biologis dan psikologis atau mental ruhaniah. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan religius. Selanjutnya, tujuan BK anak dan remaja pada umumnya berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, aktualisasi diri, atau individuasi. Materi selanjutnya ada konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja. Pengertiannya,
Konseling merupakan proses pemberian informasi yang lebih objektif dan lengkap yang dilakukan secara sistematik berdasarkan panduan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik bimbingan, penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan membantu klien mengenali kondisinya, masalah yang dihadapi klien, dan membantunya untuk menentukan solusi dan jalan keluar dalam upaya mengatasi masalah-masalahnya. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja adalah yang pertama ada pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional. Yang kedua berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga menjadikan orang lain menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Yang keempat ada kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak. Yang kelima ada penerimaan diri. Yang keenam ada aktualisasi diri atau individuasi. Yang ketujuh ada pencerahan. Yang kedelapan ada pemecahan masalah. Yang kesembilan ada pendidikan psikologi. Yang kesepuluh ada memiliki keterampilan sosial. Yang kesebelas ada reproduksi dan aksi sosial. Tujuan bimbingan konseling anak dan remaja. Yang pertama ada fungsi preventif atau pencegahan, yang kedua ada fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, dan fungsi perkembangan. Bisa kalian baca sendiri. Dan tujuan konseling anak dan remaja lainnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan fundamental, yang kedua ada tujuan orang tua, yang ketiga ada tujuan yang dirancang oleh konselor, yang keempat ada tujuan anak-anak. Nah, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan masalah yang sedang dialami peserta didik. Dalam masa pertumbuhan anak dan remaja harus menerima bantuan psikologisnya dalam mengembangkan potensi diri mereka dan mengembangkan pikiran secara optimal dan memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja ini mengatasi kesulitan anak dan remaja dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan kemungkinan pekerjaan yang cepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.